Di sini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan penuh permohonan dan ucapan syukur, menyaksikan betapa banyak berkat yang Engkau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami merindukan sabda-Mu, kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan ini, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi khotbah dalam ibadah kita pada sore hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21, saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah memilih orang-orang tertentu, baik itu raja maupun nabi atau hakim, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsanya, yaitu Israel. Di dalam nas ini Amang Inang Remaja Naposo Bulung, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil kembali Elia, yang ternyata dalam konteks ini dia sedang melarikan diri dari hadapan Izebel, yaitu istri dari seorang raja yang namanya Ahab. Izebel adalah seorang perempuan yang sangat jahat di mata Tuhan.
Sebagai istri dari seorang raja, ia harusnya memperlihatkan sebuah teladan hidup, ya, memperlihatkan sebuah teladan hidup yang boleh diteladani atau menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Artinya mendukung bagaimana suaminya sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ternyata amang-inang Raja Ahab adalah salah satu raja yang tergolong sangat gagal. Karena apa? Ia tidak hidup di dalam perintah yang disampaikan oleh Allah. Orang-orang Israel banyak yang jatuh pada penyembahan berhala. Dan ini disebabkan oleh bujuk rayuan dari seorang perempuan Isabel atau istri dari Raja Ahab. Sangat banyak nabi-nabi Baal yang didirikan hingga mencapai 450 nabi Baal. Padahal dari awal kita jelas sudah tahu bahwa Allah sangat membenci penyembahan-penyembahan yang demikian. Allah sangat membenci orang yang menduakan Dia. Bahkan dalam hukum Taurat yang pertama, Allah berkata, "Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain selain aku." Nah, jadi itu yang pertama sekali dalam hukum Taurat. Ternyata pada zaman Raja Ahab, pengaruh istrinya sangat kuat. Masih mending pengaruhnya yang positif. Ini sangat negatif. Bahkan membawa bangsa Israel kepada pemberontakan yang sangat dalam di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang di sekeliling kita itu, orang dekat kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Atau bisa kita katakan, apakah kita di sini sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak-anak, ya. Secara khususlah dulu suami istri. Bagaimana kehadiran suami atau bagaimana kehadiran istri itu harus membawa berkat, bukan kutuk. Bagaimana kehadiran istri itu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga suami, dan sebaliknya suami juga harus bisa menjadi berkat di dalam keluarga istri. Suami dan istri harus bisa bekerja sama, apalagi mendapat sebuah kesempatan atau tanggung jawab. Katakanlah di tengah-tengah pemerintahan atau dalam lingkungan tempat tinggal kita, terlebih di dalam gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah panggilan secara umum bagi kita semua. Bukan hanya yang berstatus istri atau suami, tapi secara umum Allah memberikan panggilan kepada kita. Vocatio generalis, secara umum Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memanggil kita sebagai orang Kristen agar kehadiran kita membawa terang, membawa kebenaran dimanapun kita melangkah. Tapi ada panggilan secara spesial yang disampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Ada yang melalui profesinya sebagai ibu atau sebagai ayah, sebagai anak. Katakanlah melalui profesi masing-masing dalam pekerjaan kita. Ada sebagai dokter, guru, pegawai, banyak sekali profesi. Ini adalah cara Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan kerajaan Allah atau damai sejahtera dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata seorang nabi maupun hakim atau imam ataupun raja yang dipilih oleh Allah sendiri di dalam kisah Alkitab Perjanjian Lama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya tidak terlepas dari kesulitan, tidak terlepas dari pergumulan, bahkan juga tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Demikian yang dialami oleh Nabi Elia. Atau secara umum kita bisa lihat sekarang ini, orang-orang yang berjuang demi kebenaran, yang menyatakan kebenaran, keadilan di tengah-tengah dunia ini, tidak sedikit orang yang membencinya. Banyak orang yang mengolok-olok, banyak orang yang mengejek, banyak orang yang tidak mendukung orang-orang yang melakukan kebenaran.
Salah satu pergumulan dari Elia dalam tugas pelayanannya adalah ia menghadapi ancaman pembunuhan dari Isabel, yaitu istri dari Raja Ahab. Mengapa dia diancam? Ternyata Elia sebelumnya sangat tertekan. Dia kecewa sama umat Israel. Mengapa dia harus kecewa? Tentang Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup sebelum-sebelumnya sudah disampaikan. Elia juga sudah mengingatkan tidak boleh menyembah yang bukan Allah, tidak boleh menyembah ilah lain. Tetapi banyak di antara mereka lebih memilih untuk menyembah Baal, mengikuti apa yang diperintahkan oleh istri Isabel maupun Raja Ahab. Elia merasa pelayanannya gagal. Elia merasa bahwa bangsa Israel tidak bisa kembali pada pertobatan. Dan mungkin juga dia sangat lelah menghadapi 450 Nabi Baal yang saat itu sedang membawa persembahan. Ternyata setelah mereka memanggil-manggil dewa, mereka tidak menyahut dan tidak menerima persembahan yang dipersembahkan oleh 450 nabi-nabi itu. Sementara saat Elia mempersembahkan persembahan, Allah menerimanya. Inilah yang menjadi awal bagaimana Isabel mengancam kehidupan atau nyawa dari Elia, sehingga ia melarikan diri ke Gunung Horeb. Di sana ia menyadari, di sana ia memikirkan kembali, ada apa dengan perjalanan saya? Bagaimana kelanjutan bangsa ini? Bagaimana nanti kelanjutan bangsa Israel? Ternyata di sana amang-inang Allah memanggil dan mengingatkan Elia. Nah, yang pertama kita mau lihat dari khotbah ini, pesannya adalah pergilah kembali ke jalanmu di ayat 15. Elia menyadari sebenarnya pemanggilan dia sebagai nabi bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita pernah berada di posisi Elia amanginang. Saat pergumulan datang, saat kesulitan menghadang, kita merasa atau kita memilih lebih baik mati saja daripada harus menghadapi ini, daripada harus menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin lama semakin buruk, daripada saya harus menghadapi pekerjaan yang semakin lama tidak menjanjikan, daripada menghadapi orang-orang yang hanya membuat saya kecewa. Mungkin kita pernah di posisinya. Saat itu Elia berkata di ayat 4 pasal 19. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada sebuah perasaan gagal. Ia merasa gagal karena apa? Karena bangsa Israel itu tidak berhasil ia bawa kembali kepada Tuhan. Tapi Allah Maha Kasih. Allah mengingatkan dia. Tuhan berkata kepadanya, pergilah, kembali ke jalanmu. Amanginang, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang menghindar dari masalah. Tuhan tidak suka sedikit-sedikit mengeluh. Tuhan tidak suka karena ada sebuah persoalan makanya kita pergi dari gereja. Tuhan tidak suka karena kita punya persoalan dengan orang lain, sebab itu kita tidak datang lagi ke gereja. Tuhan tidak suka karena kita memiliki persoalan dengan orang lain lalu kita lupa untuk berdoa. Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah, kembali ke jalanmu. Fokus pada tugasmu, bukan pada masalah yang kamu hadapi di sana. Ini menjadi sebuah peneguhan bagi kita. Tentu kita yang berkumpul pada saat ini pasti ada hal yang rumit yang kita jalani. Pasti. Tapi ingat amanginang, kita harus kembali kepada perintah yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus kembali melakukan tugas panggilan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau orang tua merasa kesulitan mendidik anak-anak, kayaknya anaknya makin hari susah mendengar arahan, lalu kita akan membiarkan. Tidak.
Tapi Tuhan katakan saat ini, kembali ingatkan anakmu kalau dia nakal atau tidak mendengarkanmu. Kembali lakukan tugas pekerjaanmu kalaupun ada kesulitan di sana. Elia akhirnya menyadari bahwa ia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana ia adalah penyambung lidah Allah. Amanginang kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita harus menjalani kehidupan ini dengan perintah Tuhan. Kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan. Kita harus tetap yakin akan janji setianya. Kita harus tetap yakin dengan penyertaannya yang berkata, aku senantiasa menyertaimu sampai pada akhir zaman. Itu yang perlu kita pegang. Itu yang perlu kita ingat. Itu yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Yang kedua yang boleh kita lihat dari khotbah ini, jangan berputus asa. Masih ada yang percaya dan yang setia. Di ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ternyata dari sekian banyak orang di Israel, umat Allah, masih ada orang yang menanti-nantikan pemimpin memang yang takut akan Tuhan. Masih ada orang yang merindukan kebenaran. Masih ada orang yang merindukan kehadiran sosok yang menjadi teladan di tengah-tengah mereka. Tadinya Elia sudahlah. Ini sudah waktunya saya harus mati. Ini sudah waktunya saya berhenti di sini. Tapi Tuhan mengingatkan dia, Elia, masih ada orang di sana yang menanti pemimpin yang takut akan Tuhan. Amanginang, dalam kesulitan yang kita hadapi, janganlah pernah berputus asa. Pasti masih ada jalan yang belum terlihat saat ini. Dalam kehidupan kita, dalam harapan kita, dalam cita-cita anak-anak kami di sini, remaja dan Poso Bulung. Sekarang belum terlihat, tapi nanti pasti ada jalan. Jangan berputus asa. Yang ketiga, sampai kapanpun misi Allah akan terus berlanjut. Amanginang, sampai kapanpun, itulah kekuasaan dari Allah itu. Itulah kuasa dari pemberitaan firman tentang Allah itu. Bahwa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak ada yang bisa membatasi ruang kerja Allah. Tidak ada yang bisa membatasi bagaimana Allah berkarya. Bagaimanapun kerasnya Isabel, sehingga suaminya juga ikut menyembah Baal dan banyak sekali orang Israel. Tetapi masih ada yang percaya kepada Allah. Dan Tuhan sudah mempersiapkan siapa yang menjadi ganti dari Elia, yaitu Elisa. Elisa itu terkenal dengan orang yang setia. Elisa dengan gigih, dia tekun mendampingi Elia sampai ia melihat Elia terangkat ke sorga. Dia adalah salah satu menjadi teladan bagi kita. Dalam kesetiaannya mendampingi, menjadi pelayan bagi Elia. Kita juga bisa mengambil pesan atau meneladani nilai-nilai yang baik dari kehidupan Elisa. Elisa inilah yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Saat Elia menghampiri atau bertemu dengan Elisa, pada saat ia membajak dengan 12 pasang lembu, lalu Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Elisa? Dikatakan di ayat 20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, katakanlah 12 pasang lembu, kira-kira berapa kilo lah itu ya? Katakanlah 100, bukan, kalau lembu pasti besar ya, berat, 200 kilo.
Kalau itu dijual 100.000 per kilo sudah berapa? Ya. Kalau secara ilmu ekonomi pasti akan menghitung, kalau saya ikut Elia apa yang dapat? Kalau saya tinggalkan ini, wah, ini kerugian besar, ini uang yang banyak. Tapi apa respon Elisa? Saat Elia melemparkan jubah kepadanya, ia meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Dan ia berkata, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lebih berharga. Panggilan Tuhan lebih berharga daripada apapun itu. Ini yang menjadi hal yang utama kita lihat dari Elisa. Bahwa dia sangat menghargai dan sangat mengenal bagaimana cara Allah memilih dia menjadi nabi ganti dari Elia. Siapakah yang terutama dalam hidupmu? Apakah yang terutama dalam hidup kita, Amang Inang? Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah Tuhan dan kerajaannya, maka akan ditambahkan kepadamu berkat-berkat melimpah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang lebih penting? Amang Inang, ini bukan suatu hal yang kita katakan sebuah hal yang munafik, bukan ya. Kita membutuhkan uang, ya betul. Tapi bagaimana kita meraih, mencari itu semua? Terlebih dahululah dekat dengan Tuhan. Karena dialah sumbernya. Dialah sumber segala-galanya. Apa yang kita butuhkan, kedamaian, apa yang kita butuhkan, kecukupan hidup, apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita, ada di dalam Tuhan. Unang lalap di perlalapan, sibuk dengan kesibukan yang tidak menentu, yang setiap hari tidak ada habisnya. Jangan tinggalkan Tuhan. Hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalam perintahnya. Harta yang dimiliki Elisa dipersembahkan kepada Tuhan lewat apa? Di ayat 21 dikatakan, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Kemudian ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita persembahkan apa yang kita cari? Hanya untuk kesenangan saja? Hanya untuk dipandang orang supaya begini dan begitu? Di sini Elisa mempersembahkan apa yang dimilikinya kepada Tuhan dan menjadi sukacita bagi perkumpulan-perkumpulan mereka bersama dengan orang-orangnya atau orang yang bekerja dengan dia. Mereka makan bersama, menikmati bersama. Oleh sebab itu apa yang ada pada kita itu bukan hanya milik kita sendiri, tapi Tuhan sudah menitipkan berkat-berkat itu yang juga boleh dinikmati oleh orang lain. Dititipkan bagi kita. Dakola dihitai, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dang ikon tahomol-homol lihola dihita, tapi bagian orang lain juga. Tuhan sudah titipkan itu lewat berkat-berkat yang ada pada kita. Jadi dihamu amang dohotinang, remaja dan naposo bulung. Firman Tuhan pada hari ini memanggil kita dimanapun kita berada. Setialah kepada Tuhan. Jangan menyerah. Bila sudah belajar atau bekerja keras tapi tidak ada hasil, tapi tetaplah setia. Melayani Tuhan, melakukan kebaikan, konsisten berjalan dalam perintah Tuhan. Selebihnya Tuhan nanti yang akan ambil alih. Selebihnya Tuhan nanti yang akan menentukan hasilnya bagaimana. Kemanapun kita melangkah, seperti
menjadi topik atau tema minggu pada hari ini mengatakan setia mengikuti dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga termasuk melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tidak mampu, yang bekerja bersama-sama dengan kita, karena mereka juga adalah sebagai penyataan Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa.